والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana pada malam hari ini telah memberikan kita banyak-banyak kenikmatan sehingga kita dapat berkumpul di acara yaitu memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu puja puji syukur selalu senantiasa kita panjatkan kehadirat Nabi besar, Nabi kita yaitu Nabi seluruh umat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat beserta para keluarga sehingga nanti kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Yang pertama-tama saya hormati Bapak Ketua Dewan Kemakmuran Masjid yaitu Bapak Yai Berhat. Lalu yang kedua yang saya hormati Bapak Ketua RW 07 Bapak Muhammad Sahroni beserta jajarannya. Yang ketiga para bini sepuh atau sesepuh. Lalu ketua Yayasan Al-Ikhlas yaitu Bapak Jimno yang kami hormati pula. Lalu para jamaah yang hadir pada acara malam hari ini, mungkin kita mengurangi rasa hormat kami. Selalu senantiasa kami bersyukur dan banyak terima kasih karena kehadirannya di acara Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rangkaian acara susunan kata telah kami persiapkan untuk memulai acara pada malam hari ini. Izinkanlah kami membawa acara untuk memaparkan susunan acara pada malam hari ini sebagai berikut. Acara pertama yaitu pembukaan, insya Allah telah disampaikan saat ini sudah saya sampaikan. Lalu acara menginjak acara kedua yaitu pembacaan al-Ilahi dan susunan yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Agus Setiawan dan alhamdulillah beliau telah berada di tengah-tengah kita. Lalu menginjak acara ketiga yaitu sambutan Ketua DKM Masjid Jami Al-Ikhlas yaitu Bapak Jaya Hidayat. Lalu acara yang keempat sambutan Bapak Ketua RW 07 yaitu Bapak Muhammad Sahroni MH. Lalu dilanjutkan acara inti yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Khairul Umam. Alhamdulillah beliau juga sudah berada di tengah-tengah kita. Lalu dilanjutkan doa oleh Bapak Ustadz Agus Setiawan dan santunan anak yatim akan disampaikan oleh Bapak Freddy, serta penutup dan salawat akan disampaikan Bapak Ustadz Agus Setiawan dan Bapak Ustadz Khairul Umam. Untuk menyingkat waktu, ketika tadi susunan acara yang akan dilaksanakan pada malam hari ini, marilah sebelum acara dimulai bersama-sama kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, dengan seiringnya bacaan Bismillah semoga acara kita tidak ada halangan suatu apapun dan diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung saja untuk menginjak acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran akan dimaksudkan oleh Bapak Ustadz Agus Setiawan. Waktu dan tempat kami persilakan.
Demikian tadi dengan ayat-ayat suci dan sampaikan oleh Bapak mudah-mudahan Al-Quran selalu menjadi pedoman dan wajib menjadi pedoman dan tuntunan kita agar kita mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Peminjam acara yang ketiga yaitu sambutan Ketua Dewan Makmum Masjid Jami Al-Ikhlas beserta Yayasan Al-Ikhlas yang akan diwakili oleh Bapak kita yaitu Bapak Jaya Hidayat. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para hadirin sekalian, Bapak Ketua Dewan dan saya hormati Bapak Ketua dan Ketua Yayasan Al-Ikhlas. Semoga Tuhan selalu memberkati. Dan saya hormati Bapak Ustaz Nadarudin Musa. Semoga Allah memberikan kesehatan dan diberikan kepada semua. Saya hormati dan saya muliakan Bapak Ustaz Setiawan. Saya hormati sesepuh kita Bapak Asli Cipno. Semoga senantiasa Allah memberikan kesehatan. Saya hormati seperti juga masalah Bapak Muhammad Qasim, Bapak Mujiono, kemudian Bapak Ustaz, Pak Ustaz yang hadir pada malam ini, dan saya hormati juga Ketua Majelis Taklim Al-Ikhlas, Ibu Koordinator beserta jajarannya, senantiasa semoga Allah berkahi dan memberkati. Dan saya hormati Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah masjid Jami Al-Ikhlas,
Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas izin Allah, atas rahmat karunia serta taufik dan hidayahnya, alhamdulillah di malam hari yang cukup sejuk ini, karena alhamdulillah Allah menurunkan hujan, semoga ini merupakan berkah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga dan para sahabatnya, dengan harapan kita semua nanti diakui sebagai umatnya dan mendapatkan kesempatan dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, peringatan Isra Mi'raj merupakan agenda kegiatan muslim dari yayasan atau komunitas. Setiap kita memperingati peringatan Isra Mi'raj, tentunya kita selalu ingat kepada peristiwa yang sangat besar di bulan itu, sehingga bulan Rajab ini merupakan salah satu bulan yang Allah muliakan. Tapi pada akhirnya hadirin Bapak Ibu yang saya hormati, ini merupakan kesempatan untuk kita untuk memperbanyak atau untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, sehingga kita mempersiapkan diri untuk menyambut bulan-bulan berikutnya, bulan Syawal, kemudian insya Allah kita akan ketemu di bulan Ramadan dengan ketawaduan kita, dengan bersemangat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama-tama saya atas nama Yayasan dan Injil Lukas mengucapkan terima kasih kepada seluruh donatur yang telah memberikan sumbangsinya sehingga terlaksananya acara ini, terutama seluruh jamaah atau warga RW 07 mulai dari RT 01 sampai 05. Mudah-mudahan ini merupakan wujud dari wujud dari perlombaan kita dalam mengumpulkan kebaikan-kebaikan. Karena Allah menjadikan apabila barang siapa yang melakukan kebaikan di bulan Rajab ini, maka Allah akan lipat gandakan pahalanya menjadi 70 kali. Jadi lebih banyak dibanding dengan apabila kita melakukan kebaikan di bulan-bulan yang biasa. Mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu sampaikan kepada kami agar pelaksananya acara ini mudah-mudahan akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah kami juga insya Allah sebagaimana biasa nanti di akhir acara kami akan memberikan bantuan atau sebagai wujud kepedulian kita untuk anak-anak yatim kita yang ada di RW 07. Karena ini merupakan misi dari yayasan dan Masjid Jamiah Ikhlas untuk selalu memberikan bantuan kepada anak-anak yatim kita dalam setiap acara atau dalam setiap momen peringatan Hari Raya Besar Islam. Maka dari itu sekali lagi terima kasih kepada seluruh jamaah, wabil khusus kepada para donatur yang telah memberikan dan berpartisipasi agar pelaksananya acara ini. Dan tentunya saya mewakili dari Yayasan Al-Ikhlas dan seluruh pengurus Masjid Jamiah Al-Ikhlas mohon maaf yang seluas-luasnya apabila dalam pelaksanaan acara ini masih banyak kekurangan di sana sini. Mudah-mudahan di acara-acara berikutnya, mudah-mudahan kami bisa meningkatkan dan bisa memperbaiki yang lebih baik lagi. Demikian
Saya rasa sambutan dari saya sekali lagi terima kasih kami sampaikan kepada seluruh jemaah masjid Jemaah Ikhlas, wabil khusus warga RW 07 dan sekitarnya. Terima kasih sekali lagi dan selamat yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih demikian tadi sambutan dari Bapak Ketua kita, Ketua Bapak Yaya Hidayat. Lalu langsung saja menginjak acara yang keempat, yaitu sambutan Bapak Ketua RW 07, yaitu Bapak Muhammad Saroni SHMH. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Al-Muharram Al-Ustaz Bapak Hairul Umar, Bapak Ustaz Agus Jawan, Bapak Ustaz Bahraudin, Bapak para tokoh yang saya hormati Bapak Hasim Maiko, Bapak Hafid, Bapak Salam, Bapak Amin Jono, serta para saudara yang saya hormati rekan saya, para wajibin beserta jajaran, serta para ketua RT dari 01 sampai dengan 07 yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah muliakan serta tokoh masyarakat, tokoh agama, para alim, ulama, para ustaz, para asatid yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, serta para jemaah masjid Jamiah Ikhlas. Yang saya hormati juga ketua majelis pengajian, ibu-ibu, Bu Oli, selamat datang Bu. Yang saya hormati Bu RW, alhamdulillah, beserta ibu-ibu tua RT yang hadir pada malam hari ini, serta ibu-ibu di dijawab dari berkah malam hari ini. Amin. Pertama dan yang paling utama, tak lupa kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat iman, kesehatan, Islam, sehingga kita dapat hadir di tempat yang mulia ini dalam acara kegiatan Isra wal Mi'raj. Selanjutnya, salawat beriring salam tak lupa kami aturkan kepada baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga nanti kita semua yang sebagai wajib mendapatkan semua yang amin. Yang pertama, saya ingin mengucapkan yang saya hormati Ketua Dewan Kehormatan Masjid, yang saya hormati Bapak Ketua Yayasan, Pak Gubernur, dan Pak Yayat. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya dan apresiasi kepada panitia atas terselenggaranya kegiatan Isra wal Mi'raj di Masjid Al-Ikhlas, khususnya di Kota RW 07. Terima kasih setelah pagi-paginya selamat tenaga materi OKA. Terima kasih. Yang kedua, saya mengucapkan terima kasih juga kepada para donatur, baik dari dalam lingkungan RW 07 maupun dari luar lingkungan RW 07. Mudah-mudahan apa yang
Bapak-bapak Ibu sumbangkan untuk peringatan Isra Mi'raj mendapatkan pahala di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peringatan Isra Mi'raj merupakan kegiatan tahunan rutin, baik di kegiatan PHB ini di lingkungan RW 07. Sehingga mudah-mudahan apa yang dapat kita ambil dari peringatan ini mudah-mudahan dapat menjadikan menambah manfaat dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak panjang lebar, demikianlah sambutan yang dapat saya sampaikan kepada malam hari ini. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, senang nggak Bu? Berikan keterampilan. Senang nggak Bu? Kalau senang mau dikasih hadiah nih. Senang nggak Bu? Ini yang kebetulan di apa ya? Saya minta 3 orang, bukan ibu maju. Nanti saya kasih hadiah beras 3 kilo sama minyak 1 liter. Ayo, ibu 3 orang. Ayo, ibu 3 orang. 3 orang pun, 3 orang. Ayo, beri aman itu tadi. Ayo, kalau malu tak bisa. 3 orang aja, pertanyaannya nggak gampang, nggak susah. Gampang. Ayo, ibu ada 3 orang. Ibu jangan lupa, jangan malu. Pak RW, jawab soalnya jangan suka-suka ya. Ibu boleh coba kasih nanti. Ayo, maju dulu. Ayo maju, ibu coba lihat semua. Ibu Novi, punya, sini. Silakan. Ini udah maju ke sini. Maju kemana Pak RW? Ya, tanya. Orang disuruh sih. Tiga ambil. Ada besok di rumah mereka. Ini kita tiap tahun melaksanakan usia Mi'raj. Jadi tiap peringatan harus ada yang dibawa pulang, minimal ada yang diingat. Nah, kembali saya mau tanya nih, pertanyaan satu aja untuk kembali. Peristiwa Isra Mi'raj ada percakapan antara Rasulullah dengan Allah dan itu diabadikan dalam salat kita. Di mana ada perbincangan antara Rasulullah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam peringatan Isra Mi'raj dan itu diabadikan dalam salat kita. Di mana itu kata itu? Apa? Coba bagaimana makanya? Nah, udah lu, ya, jelasin, ya. Sekarang nih, Novi nih. Sebelum peristiwa Isra Mi'raj, malaikat Jibril turun menemui Rasulullah. Siapakah Rasulullah? Siapain Rasulullah? Dia akan Rasulullah sama kalian Jibril. Yang setengah Nah, kurang-kurang jadi kalau belum tepat kita punya doang. Iya. Dibersihin, jelek dadanya, dibersihin air saja. Kalau mamanya nih, mamanya lah. Nah, Isra Mi'raj, Nabi dapat oleh-oleh apa dari Allah? Yang umatnya kita di sekarang nih. Yang tiap hari kita lakukan 5 waktu. Nah, betul. Ini dia. Jadi, terima kasih. Nyampe semua pesannya. Mudah-mudahan dengan menambah ilmu kita untuk membawa sampai. Amin. Ya, terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Ketua Sahroni telah memberikan sedikit
himbauan dan hadiah kepada ibu-ibu. Mudah-mudahan bermanfaat ya nanti untuk kedepannya. Insya Allah akan ada pembelian atau acara-acara yang akan diselenggarakan RW tersebut. Lalu langsung saja menginjak acara ini, yaitu acara tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak kita, yaitu Bapak Ustaz Khairul Umar. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dalam doakan dapat ditanya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambah satu lagi, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Inna Allah utrun wa yuhibbu. Allah itu ganjil dan senang yang ganjil. Kalau yang terakhir saya doakan mudah-mudahan yang munawwar lunas utangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini berarti para jemaah masih banyak yang ngutang. Saya jawabannya terakhir paling banyak. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Allahumma shalli wa barik 'ala sayyidina wa lana Muhammadin alladzi khairuhu la tuhsa. وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى من اتبع واتقى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال في الأخرى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت في ليلة المعراج نهرا ماؤه أحلى من العسل وأبرد من الثلج وأطيب من المسك. فقلت لجبريل لمن هذا يا جبريل؟ قال جبريل عليه السلام لمن صلى عليك في ركبه. أما بعد hadirin muhtaramin para ulama, para hujjah serta para masyarakat, wabil khusus Ketua DKM Masjid Jami Al-Ikhlas dan Ketua Yayasan Al-Ikhlas dan Ketua Majelis Ta'lim di Al-Ikhlas dan juga Ketua RW serta seluruh jajarannya, Ketua RT dari 01 sampai RT 07, para jamaah hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga di malam hari ini kita bisa berkumpul bermuajah dalam rangka memperingati Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam peringatan Isra dan Mi'raj Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan kepada hambanya yang paling Allah kasih, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal dalam syariat Islam
banyak hari-hari besar dalam Al-Quranul Karim. Walaupun Al-Quranul Karim bukan cerita, bukan sejarah atau buku sejarah, tapi Al-Quranul Karim kebanyakan yang Al-Quran menceritakan sejarah-sejarah dalam perjalanan Islam dari zaman Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Peringatan Isra dan Mi'raj, Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikannya dalam surat Bani Israil ayat pertama yang kita baca di buku Timah tadi. Subhanallazi asra, Allah Subhanahu Wa Taala mempertaruhkan kesuciannya dalam perjalanan hamba-Nya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal di dalam Islam Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan tentang bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menghancurkan Fir'aun dan seluruh bala tentaranya, tapi Allah tidak memakai kalimat tasbih. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menghancurkan kaumnya Nabi Ibrahim alaihissalam itu Raja Namrud juga tidak pakai kalimat tasbih. Begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala ketika menghancurkan kaum Samud, kaum Sodom, dan juga kaumnya Nabi Hud serta kaumnya Nabi Nuh juga tidak memakai kalimat tasbih. Berarti kejadian Isra dan Mi'raj ini suatu kejadian yang luar biasa, bukan hanya biasa, tapi sangat-sangat luar biasa. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala mempertaruhkan kesuciannya. Berarti Allah Subhanahu Wa Taala menjamin atas kebenaran, atas haknya perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Isra dan Mi'raj. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala mempertaruhkan kesuciannya, memakai kalimat Subhanallah. Di dalam Islam sendiri, manusia ini akan lebih mengalami 3 fase. Yang pertama adalah fase masa lalu, kemudian fase sekarang, kemudian fase yang akan datang. Masa lalu akan menjadi kenangan buat kita. Masa sekarang akan menjadi masa kenyataan bagi kita. Masa yang akan datang akan menjadi masa harapan serta cita-cita bagi kita. Bagi orang yang beriman, bagi orang yang baik, akan menjadikan masa lalu sebagai masa kenangan atau masa yang bisa dijadikan renungan. Dan masa sekarang adalah untuk bisa menjadi lebih baik daripada masa lalu, dan masa yang akan datang menjadi lebih baik daripada masa sekarang. Hadirin wal hadirat jami'an Allah Subhanahu Wa Taala, di dalam Islam Allah Subhanahu Wa Taala juga menyampaikan ada ibadah-ibadah tertentu, ada ibadah yang sangat berat dan juga sangat mahal. Contoh daripada ibadah tersebut adalah ibadah haji. Ibadah haji itu selain berat, ongkosnya juga besar. Apalagi ditambah lagi, tambah masih mikir, ditambah lagi haji furodah yang tadinya hanya 56 juta menjadi sampai ratusan juta, bahkan sampai miliaran. Yaitu bagi orang kaya mau jadi masalah. Itu ibadah bagi umat Islam sudah berat, juga banyak biayanya. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala juga adil. Ada ibadah meskipun berat, tapi ongkosnya ringan, bahkan tidak rusak. Ongkos ibadah kedua, kalau itu sudah paham, puasa. Walaupun puasa ini ibadahnya berat, tapi kalau soal makan minum, kita ini bisa tahan. Kita ini bisa menahan lapar, kita ini bisa menahan dahaga. Tapi kebanyakan dari kita, apalagi dari ibu, tidak bisa menahan yang namanya ghibah atau gosip. Apalagi di sudah berani gosip berhadiah, ngomong usah dikasih hadiah aja kalau ghibah. Kalau bapak-bapak bagaimana? Ya beda. Ya beda. Ibadah ringan, gak usah biaya, tapi berat. Itulah ibadah puasa. Tapi ada ibadah-ibadah yang ringan,
juga nggak usah biaya. Dalam Al-Quran disebut kalimat thayyibah, membaca tasbih, kalimat thayyibah, membaca zikir la ilaha illallah, kalimat thayyibah, membaca hamdalah, kalimat thayyibah. Ketika tertimpa musibah pun disebut kalimat thayyibah, kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi. Para ibu, bapak-bapak hadirin hadirin Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimat subhanalladzi, Allah yang maha suci. Kemudian kalimat selanjutnya asra bi'adlihi. Kemudian Allah menyampaikan asra, Allah lah yang memperjalankan hambanya. Allah lah yang menghendaki, bukan kehendak Nabi Muhammad SAW. Maka kalau Isra dan Mi'raj di luar jangkauan akal kita wajar, karena yang menghendaki Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kehendak Rasulullah SAW. Contoh kecil, apabila kita ini mau bepergian, kemudian ada seekor semut nyangkut dalam kantong kita, begitu keluar kota, mau ke Aceh, mau ke Medan atau kemana, sore harinya bisa kembali lagi. Maka apa kata semut kalau menyampaikan kepada halayak semut, hei para semut, bahwasanya saya datang dari Aceh atau dari Medan. Kapan? Tadi pagi. Sekarang sudah nyampe. Kata semut, itu bohong besar. Kenapa? Karena pakai akal semut. Sama juga ketika Rasulullah SAW menyampaikan bahwa telah terjadi Isra dan Mi'raj yang dialaminya kepada khalayak umum, baik orang Islam sendiri maupun orang di luar Islam, maka kebanyakan orang-orang di luar Islam tambah orang Muhammad tambah tinggal, Muhammad tambah stres setelah ditinggal istri tercintanya dan paman tercintanya. Banyak dari kalangan umat Islam pun banyak yang murtad keluar dari Islam karena menganggap hal tersebut bukan sesuai dengan akal pikirannya, karena mereka pakai akalnya, bukan pakai iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kalau Rasulullah SAW punya kehendak juga mungkin kalau berjalan dari kota Makkah menuju Palestina atau Masjid Aqsa Palestina, perjalanan sebagian ulama menyampaikan kalau naik unta ini sampai 3 bulan atau 2 bulan lebih. Ini kalau untanya Israel. Kalau untanya cuma patung 2 nggak jalan kemana-mana, kira-kira nyampe apa? Juga bakal nyampe. Karena yang dinaikin patung ada loh. Kalau di Tangerang itu ada patung gajah, ada juga patung-patung yang patung motor kita naikin, bukan nyampe ke tujuan, tapi paling badan kita menjadi remek karena sakit. Itu kalau kehendak manusia. Tapi yang menghendaki Isra dan Mi'raj adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang perjalankan Rasulullah SAW, sehingga Allah lah yang berkehendak maka terjadi. Apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa ta'ala maka akan terjadi. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu Masya Allah kan wa malam yasha' lam yakun. Apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan terjadi, tapi yang tidak dikehendaki Allah Subhanahu wa ta'ala pasti tidak akan terjadi. Contoh Nabiullah Adam alaihissalam, manusia pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada manusia yang gak ada perantara ibu, gak ada perantara bapaknya, tapi muncul. Kenapa? Karena dikehendaki Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga Nabi Isa alaihissalam, Siti Maryam, yang Isa ada ibunya Siti Maryam, tapi gak ada bapaknya, tapi Allah yang berkehendak maka lahirlah Nabi Isa alaihissalam. Begitu juga sebaliknya, ada orang tuanya, ada bapaknya, ada ibunya. Kalau Allah berkehendak maka terjadi. Kalau enggak maka tidak akan terjadi. Kita kembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kalimat yang ketiga adalah bi'amrihi.
Allah menyampaikan subhanalladzi asra bi'abdihi. Allah memperjalankan hamba dengan hambanya. Maka ini mempunyai dua arti. Yang pertama, arti abdi adalah seorang hamba. Kalau seorang hamba berarti lengkap. Kalau dalam Al-Baqarah wa usriya bi jasadihi wa ruhihi, dan Allah Subhanahu wa taala mengisra dan menyelamatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah diserakan Allah Subhanahu wa taala dengan jasad dan ruhnya, bukan hanya ruhnya saja. Karena hamba disebut hamba karena punya jasad dan juga punya ruh. Kalau ruh doang, roh gentayangan. Kalau jasad doang tanpa ruh berarti mati, mayit. Makanya di situ menegaskan bahwa Rasulullah ketika Isra dan Mi'raj dengan jasad serta rohnya alias apa? Seperti kita. Kemudian yang kedua, dalam arti abdihi, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah dimaklumkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah menjadi manusia yang sukses, menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka ada kaitannya pertanyaan Pak Ari tadi. Sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra dan Mi'rajkan, ada kejadian-kejadian luar biasa. Yang ternyata bahkan di tahun tersebut dinamakan tahun Amul Huzni, tahun susahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ternyata meninggalnya istri tercinta dan paman yang tercinta, yang menaungi dakwahnya, membela dakwahnya, diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau dikatakan ujian yang terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala itu siapa? Maka dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sampaikan afdhalul bala al-anbiya tsumma al-amsal fal-amsal. Bala, bencana, ujian yang terbesar diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Para nabi dan para rasul. Kemudian fal-amsal tsumma al-amsal, menurut kadar keimanan seseorang. Kalau pangkatnya presiden, ujiannya presiden. Kalau pangkatnya gubernur, ujiannya gubernur. Kalau pangkatnya bupati, ujiannya bupati. Kalau pangkatnya camat, ujiannya camat. Kalau pangkatnya lurah, ujiannya lurah. RT RW sampai warga-warga yang kita seperti kita termasuk akan mendapatkan ujian sesuai dengan kekuatan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada hambanya sesuai dengan kadar kemampuan hambanya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan beratkan kepada seseorang dalam ujiannya kecuali sekemampuannya. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapi seluruh ujian-ujian sehingga lulus seperti lulusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di situ sebelum Rasulullah Isra dan Mi'raj, dadanya dibelah oleh para malaikat Jibril dan malaikat Mikail, kemudian dicuci hatinya dengan air zam-zam dan telaga, diambil air telaga Kausar untuk membersihkan hatinya. Itu spesifik apa? Sebelum kita mencalonkan diri kita menjadi seorang pejabat, mencalonkan diri kita orang yang punya jabatan dan kedudukan, maka persiapan dengan hati kita dulu, baru akan kita melangkah untuk meraih jabatan tersebut. Artinya apa? Tujuan kita dari kampung halaman menuju ke kota Tangerang ini, walaupun awalnya kita punya tujuan hanya untuk berubah nasib dan ekonomi, maka juga kali kita harus berubah. Satu, berubah ekonomi. Yang kedua, harus iman kita, Islam kita, ketakwaan kita harus meningkat. Maka dua-duanya harus ada. Kalau seandainya ekonomi yang kita dapatkan, kalau iman kita dapatkan, ilmu kita dapatkan, ketakwaan kita dapatkan, kalau iman harta yang kita dapatkan, maka kita akan kembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita dapatkan, insya Allah kita akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabdanya, "Ajaban li amri mu'min," sungguh menakjubkan perkara bagi orang mukmin. Apa itu?
ketika ditimpa musibah sabar, maka kesabaran mendatangkan pahala besarnya Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia mendapatkan anugerah, kemudahan, rezeki yang menimpa, yang halal yang barokah, maka dia akan bersyukur, maka syukurnya akan datang pahala besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan, disitulah mengapa Allah sampai memperkenalkan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa baina katifai sallallahu alaihi wasallam khatamun nubuwah. Dan di antara juga berikan Rasulullah SAW ada setempel kenabian. Kalau kita baca di tengah itu dan segitiga itu, Allahu wahdahu la syarika lah, Muhammadun abduhu wa rasuluh. Di sebelah kanannya wa innaka mansur, maka sungguh engkau mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelah kirinya terdapat wajah air surga, menghadaplah kalian, kamu berjalan ya Muhammad sekehendakmu. Yaitu berdekat selalu Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Duha, wala sawfa yu'tika fatarallah, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarallah. Niscaya Allah akan berikan kepadamu, Tuhanmu akan berikan kamu, dan engkau pasti ridho. Apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keridhaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intinya apa? Rasulullah sudah benar-benar diakui oleh Allah menjadi hamba-Nya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ngaku hamba Allah, kira-kira boleh apa boleh, Bu? Boleh, Pak. Kira-kira kalau kita ngaku kita ini hamba Allah, tidak ada yang besar kecuali Allah, tidak ada yang usaha mempunyai kuasa kecuali Allah, tidak akan beri makan, minum, hidup dan mati kecuali Allah. Kita ngaku-ngaku boleh, tapi cuma ya ada kira-kira Allah sudah ngaku kita apa belum? Kita tidak tahu. Ujiannya belum begitu besar, kita mau Allah, kenapa ya Allah? Sholat sudah saya jalankan, puasa sudah saya jalankan, kok masih hidupnya berarti belum. Sama ketika kita hidup di dunia. Sampai kalau kita tanya Pak, sampai kenal Pak Prabowo, pernah Pak Prabowo sekarang menjadi presiden kita. Cuma masalahnya pertanyaan Pak Prabowo dari sama-sama enggak. Jangan sampai kekurangan, jangan sampai kelaparan. Indonesia walaupun puasa sudah akan disiapkan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Obat sahur dan juga udah apa-apa itu pulang libur yang bikin jalan. Kira-kira benar atau benar? Benar kenyataan, tapi benar saudara. Ketawa, kalau tenang ketawa sebelum bertanya. Oh iya, itu pikir-pikir itu jadi sih salah. Pak Presiden atau Presiden tengah-tengah Presiden pikiran. Ya bahwa alam mudah-mudahan semua jadi sekarang berjalan semua. Amin Allahumma. Itu sebenarnya. Diakui menjadi hamba Allah yang benar. Sebab apa? Dan mengatakan yang lain. Nabi sebelum Rasulullah, Nabi sebelum Rasulullah, Nabi Isa alaihissalam. Sebelum Nabi Isa ada Nabi Musa alaihissalam. Saking cintanya kaumnya kepada nabi-nabinya sehingga kebablasan cintanya. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى عيسى ابن الله. Orang-orang Yahudi berkata bahwasanya Uzair itu adalah anak laki-lakinya Allah. Orang Nasrani berkata bahwa Nabi Isa adalah anak laki-lakinya Allah. Makanya Rasulullah sukses mendakwakan Islam kepada umatnya. Hamba, ya tetap hamba. Rasul, ya tetap Rasul. Tidak pernah umatnya mengakui bahwa Rasulullah itu adalah anaknya Allah Subhanahu wa taala.
ujiannya dari para nabi, dari Nabi Adam sampai Nabi Isa, semua menimpa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa nabi yang gak kenal kami? Rasulullah kenal kami. Siapa nabi yang gak jadi panglima perang? Rasulullah menjadi panglima perang. Siapa nabi yang gak ahli ekonomi? Rasulullah menjadi ahli ekonomi. Itu menjadikan contoh buat kita umat Islam. Jadilah seorang panglima perang seperti Rasulullah. Jadilah orang yang ekonom seperti Rasulullah. Jadilah pedagang seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, tinggal kita niatnya. Maka kita tinggal lihat ngalir walaupun cuma sedikit tidak ngarahnya sama, insya Allah akan menjadi diikuti atau ditarik ke zona yang paling muncul oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah disebut rahmatan lil alamin. Rasulullah kumpul sama orang kaya akan bahagia. Rasulullah kumpul sama pejabat akan bahagia. Rasulullah kumpul sama orang miskin pun akan bahagia. Ya boleh pemimpin sebenarnya susah, tapi itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diambil lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa, dan perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ditampakkan, ditunjukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berbagai macam kejadian, berbagai macam yang ada yang menjadi contoh umat sekarang, umat yang dahulu sekarang dan akan datang, yang tidak akan ketinggalan zaman. Contoh satu, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dipanggil sebelah kanannya, ya Muhammad, alayya birusulika, untuk mengutus Muhammad. Kemudian di arah kirinya pun seperti itu, di arah depannya seperti itu, di arah belakang seperti itu. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mempedulikannya sampai berkumpul di Masjidil Aqsa. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi imam para malaikat, semua yang dari langit turun ke Masjidil Aqsa, dari ruhnya para nabi, dari Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam turun menjadi makmum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Rasulullah sholat bersama bareng-bareng dengan menjadi imam. Kata malaikat Jibril, Muhammad, engkau yang menjadi imam. Itu seperti yang dibaca ketika tahrim ketika subuh. Wa antal imam. Kalau status biasa-biasa apa? Rasulullah yang menjadi imam. Loh, kok bisa? Padahal Rasulullah itu masih hidup. Nabi-nabi yang lainnya sudah wafat, sudah tidak ada. Loh, itulah karena Rasulullah sudah melampaui daripada batas waktu, batas masa, dan batas-batas yang lainnya. Karena yang berkaitan Allah Subhanahu. Bilang satu ketemu Nabi Adam, ketemu Nabi ini, lalu juga sampai ke langit 6 ketemu Nabi Musa, ke langit 7 ketemu Nabi Ibrahim alaihi salam. Tadinya minta ngasih hadiah, kalau tak kayaknya tadi 3 kilo, 30 kilo, tapi mintanya kayak ini. Tapi tidak akan dibocorin yang jadi. Ketemu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim dilihat oleh Rasulullah SAW seorang yang tawadhu, yang khusyuk dalam tawadhunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, duduk di sebelah kanannya, tapi rambut jenggot daun Nabi Ibrahim semua putih. Makanya ketika Nabi Ibrahim ketika masih hidup di dunia, ya Allah, apa ini ya Allah? Mahadal ya Allah, apa ini ya Allah? Yang putih-putih bukan saya ini. Hadal, apa namanya? Itu adalah sebagai pertanda istiqomah, itu sebagai pertanda keagungan dan istiqomah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Nabi Ibrahim? Kalau ketika Allah putihkan seluruh rambut saya, Allah, di kepala saya, di buat saya, sudah putih, maka itu adalah tanda istiqomahnya, keyakinan dan benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya apa? Linuriyahu min ayatina, untuk ditunjukkan sebagian tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dulu Nabi Musa kemudian Allah secara langsung
Kalau dulu Nabi Ibrahim tidak melihat kekuatan Allah secara langsung, tapi Rasul tidak meminta, tapi dikehendaki bisa melihat bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai kami ketujuh, sampai Sidratul Muntaha, sampai Mustawa, saya berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Rasulullah memuji Allah, tahiyatul mubarakatul salawatut thayyibatul. Semua penghormatan, semua pujian hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah menyampaikan, Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dan keselamatan kepada engkau wahai Nabi, dan rahmat Allah hanya untukmu. Kemudian Rasul karena tawaduknya ingat kita membaca Assalamualaikum wa ala ibadillahi. Itu percakapan Allah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa hasilnya? Yaitu sholat 5 waktu. Artinya nggak usah dikurangi dan kurangi baik, tapi pertanyaan. Terus kewajiban kita apa? Maka dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan. Dan kau perintahkan anak-anak untuk menjalankan, untuk menegakkan sholat. Perintahkan, walaupun anak kita ini sudah rajin istiqomah sholat, tetap kita ini untuk kita harus ngomel. Apalagi anak kita malas sholat. Bangun kesiangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran, subuh sholat kapan? Maka kita kewajiban orang tua tetap kita sampaikan sholat, jaga waktu-waktu sholat. Itu sudah ke atas, bagaimana? Tetap dulu kita harus perintahkan sholat. Perintahnya Allah, wa'mur ahlaka bis. Nanti kalau didatang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kalau sudah perintahkan sudah gugur kewajiban. Bulan, apakah engkau gak perintahkan istri dan anakmu sholat? Sudah ya Allah, bahkan sampai berkali-kali bulan. Iya, tapi itu lagi ya Allah. Anaknya dipanggil. Oh, belum percaya dengan malaikat. Coba anaknya dipanggil. Iya ya Allah. Makanya ada ayat yang launa nasma'u aw naqilu ma kunna bi ashabis sa'ir. Jika aku mendengarkan ya Allah tentang firman-Mu, jika aku mendengarkan tentang hadis-hadis Rasul-Mu, maka kami tidak akan masuk ke dalam neraka sa'ir. Maka ketika Rasulullah SAW Isra dan Mi'raj, ada orang memukul kepala sendiri begitu pecah, tunggu lagi, dipukul lagi, pecah lagi, tunggu lagi. Itulah gambaran orang yang ketika hidup di dunia yang mau sholat. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW disampaikan, barang siapa yang meninggalkan satu waktu sholat, maka dia akan di dalam neraka selama 8 hidup. Satu rukuk sama dengan 800.000 tahun. Naudzubillah min. Tahun di akhirat, satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun hidup. Kenapa Rasulullah sampai mendakwakan mati-matinya, menghabiskan waktunya, menghabiskan hartanya untuk mengajak umatnya supaya nyampe masuk neraka, supaya mereka nyampe ke surga. Sehingga dalam hadis Rasulullah, kullu ummati yadkhulu al-jannah, karena Rasulullah pernah menyaksikan begitu indahnya surga, dan juga Rasulullah SAW sendiri yang pernah menyaksikan bagaimana dahsyatnya api neraka. Kalau seandainya ada orang hidup di dunia 1000 tahun, hidupnya enak terus, hidupnya sukses terus, kaya terus, hidupnya sehat terus, makan enak-enak terus, begitu mati di masa neraka terupin, diangkat lagi, diterupin doang, diangkat lagi. Maka ketika kita lihat
apakah kau pernah hidup di dunia enak? Apakah kau pernah hidup di dunia merasakan sehat terus? Dia pasti akan menjawab, tidak pernah sama sekali saya hidup di dunia enak Allah. Padahal dia hidup 1000 tahun hidup enak terus, waras terus, sugih terus. Tapi begitu lelah di neraka sudah lupa semuanya. Begitu juga sebaliknya, orang yang hidup di dunia kelihatannya sengsara, miskin, sakit-sakitan terus. Tapi begitu masuk ke dalam surga ditanya yang bagus, apakah kau pernah merasakan di dunia ujian miskin, ujian sakit, ujian pembinaan dan lain sebagainya? Maka pasti hamba tersebut menjawab, tidak pernah ya Allah, karena merasakan keindahan kenikmatan di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka buktinya apa? Kalau pengajian peringatan Isra Mi'raj ini akan berhasil, tunggu saja nanti setelah jamaah salat subuh. Jamaah salat subuh biasanya 3 baris kok ini pun berarti berhasil pengajian Isra Mi'rajnya. Tapi kalau malah justru menjadi kurang, menjadi 2 baris, innalillah menjadi 1 baris, oh berarti gagal total. Satu negara, satu negara ini gagal total. Maka sering disampaikan pada kain, wes gak usah pengajian gede-gedean, gak usah nyari. Iya, segede sejumlah besar, pakai model-model, enak perlu cuma kayak itu saja. Yang penting hasilnya, ya hasilnya nanti. Maka Buya Hamka menyampaikan dalam bukunya, kalau kau kepengen orang lihat orang beriman, kalau kau kepengen orang melihat orang Islam, lihatlah ketika Idul Fitri, Idul Adha, banyak dulu. Wah, yang sholatnya 1000 sekali berkah, yang sholatnya 1000 sekali berkah, bahkan sholatnya 1 tahun sekali dan kebebasan pertama. Bajunya baru, sarungnya baru, jubahnya baru, bebannya lebih bagus daripada yang pernah sama sekali maksudnya. Itu umat Islam. Tapi kalau kau ingin melihat orang mukmin yang sebenarnya, orang Islam yang sebenarnya, akmalul mu'minina imanan, orang yang paling sempurna iman dari seorang mukmin yaitu ahsanul khuluq, baik budi pekertinya. Tapi akmalul mu'minina islaman, man salibal muslimuna min lisani wa yadihi, orang lain selamat dari mulut dan perbuatan. Lihat ketika waktu subuh, kalau waktu subuh itulah datang orang yang Islam, memang benar-benar Islam, memang benar-benar Muslim. Wah, kalau saya kepikiran bagaimana itu ada wujud ketiduran, tapi jangan dijadikan alasan ketiduran yang takut apa. Berselimu dan kepala ada apa? Bapaknya pergi ke masjid karena dibangunin ibunya bukan hanya dapat 27 derajat, tapi mendapatkan 28 derajat. Siap untuk bangun bapaknya, oh, sudah sakit, sudah siap. Sudah tahu cara bangun, baru untuk jempol, Pak, bangun, Pak. Kalau kita mau ke atas sedikit, Pak, bangun, Pak. Pak, bangun, Pak. Masih nggak bangun lagi ke atas, pasti bangun. Tapi bangun jangan makan doang. Ini bangun sih bangun kencing doang. Habis itu tidur lagi. Oh, dulu kasih selain orangnya. Boleh saya juga ngomong lagi, saya juga belajar. Pikiran juga rajin, belum sama-sama belajar Indonesia. Dulu minimal 2 sholat 2 rakaat, sholat tahajud. Karena tahajud kita akan berperan dalam kubur kita, akan menjadikan hati kita menjadi tenang, pikiran kita akan jadi tenang. Banyak rezeki, banyak rezeki, banyak barokah.
Doa kita itu mudah-mudahan rezekinya tambah berlimpah, tambah berkah. Amin Allahumma. Tambah rezekinya, anaknya tambah cantik, istrinya tambah dong. Sundul ya Pak. Kalau bapak-bapak amin. Ibu-ibu tambah cantik, tambah sedianya. Amin Allahumma. Hidup di dunia adalah kesempatan untuk memperbanyak amal kita, untuk memperbanyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ujian itu bukan hanya yang enak-enak saja, Bu. Ternyata ujian itu yang enak-enak juga, itu ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada dua hal yang diberikan contoh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kedua orang Rasul. Yang pertama Nabi Sulaiman alaihissalam. Tetapi Nabi Sulaiman, ngerti Nabi Sulaiman Bu? Orang yang kaya, menjadi raja, menjadi rasul, dan taat kepada Allah, dan juga diagunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah, inilah hambaku yang benar-benar menjadi hambaku yang aku terima. Kemudian yang kedua Nabi Ayub alaihissalam, sudah hidupnya miskin, ditinggal istrinya, sakit-sakitan, bahwa dagingnya habis karena dimakan belatung, tinggal 2 belatung. Itu juga oleh Allah, jangan sampai makan riba sama hatinya. Untuk menjaga sedikit kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi Ayub dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah contoh hamba yang sabar, yang berhasil menjadi hamba yang benar-benar istiqomah. Maka ketika ditawarkan ulama, ditawarkan para kiai, ditawarkan para masyayikh, ditawarkan para ulama dulu, ada yang milih, oh kalau bisa seperti Nabi Sulaiman alaihissalam sudah sehat, punya jabatan, jadi raja, kemudian menjadi rasul, dan semua aktivitasnya bernilai ibadah si Allah Subhanahu. Oke, nanti setuju dong Bu? Setuju dong Pak? Oh setuju. Saya bilang kayak gini kalau bisa. Tapi ada seorang ulama yang memilih justru kebalikannya. Memilih daripada kaya dengan miskin aku, daripada saya dengan sakit aku. Makanya ada seorang yang sudah sakit parah, yang bisa ngapa-ngapain, bahwa BAB buang air kecil sudah di tempat, tapi suruh keluar sehat dan ramah. Walau kita kan enggak tapi syariat itu namanya. Ya saya sakit, saya mengikuti anjuran menjadi syariat Rasulullah, ya Allah, saya berobat. Tapi tetap gantungkan tawakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak mau doa sehatnya. Kenapa alasannya? Karena ketika di malam hari sunyi hari, para malaikat saling berziarah berkunjung pada wali tersebut, sehingga dia tidak mau terpisah dengan para malaikat yang setiap malam berkunjung kepada dia. Padahal sudah dijauhi orang, di mana sudah mengisi mulut di tempat tambah berunok dan tapi ada yang tengah-tengah. Apapun keadaan kita, sehat atau sakit, miskin atau kaya, punya jabatan atau tidak punya jabatan, yang penting Allah ridho. Makanya sama dengan kita. Apa itu? Kapan dan di mana saja kita dipanggil oleh Allah, syukur-syukur di tempat yang mulia, dalam keadaan yang suci, dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dalam keadaan husnul khotimah. Yang penting husnul khotimah. Nah itu. Jadi yang usah takut, di sana kan orang takut di tempat lereng yang tinggi, takut longsor. Begitu di pinggir laut takut tsunami. Yang tidur di kasur kamunya mati juga. Makanya iman kita perbaru kita jaga, kita rawat supaya iman kita bisa terjaga hati kita. Dengan peringatan Isra dan Mi'raj dari kita Muhammad SAW, intinya jaga sholat kita,
perbaharui sholat kita, syarat dan rukun yang kita pelajari supaya sholat kita terima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur bisa sholat bersama. Amin Allahumma amin. Walhamdulillah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita lagi selesai lama baru kasih. Masih kuat dok? Tapi kita itu orang lima orang gak tinggi. Sampai jam 2 masih kuat dok? Saya tidak kuat. Maka kita kembalikan kesimpulan sebenarnya dari perjalanan Rasulullah SAW sebelum diberangkatkan oleh Allah dibersih dulu, maka itu niat kita. Maka innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Semua perjalanan dengan niatnya. Maka ada yang kaitan menyatakan kullu amalin yutasawwaru bi amali dunya wa huwa amalul akhirah. Banyak amal, banyak perbuatan yang notabene perbuatan amal tersebut seakan-akan amal dunia tapi menjadi amal akhirat. Begitu sebaliknya, seakan-akan banyak amal akhirat. Sodakotnya rajin, sholatnya rajin, ya. Berjamaah terus, tapi niatnya salah. Maka itulah disebut tergantung niatnya. Syukur-syukur semua diniati ikhlaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita doakan mudah-mudahan benar-benar ikhlas, yayasan ikhlas, semua diberikan berkah umurnya, berkah rezekinya, ditambahkan umur yang panjang yang istiqomah dalam ibadah, ditambahkan rezekinya mudah-mudahan dalam keadaan istiqomah dalam ibadah, mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Yang belum diberikan keluasan Allah Subhanahu wa Ta'ala rezeki, mudah-mudahan segera diberikan keluasan rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga bisa berminggu-minggu pembangunan Masjid Al-Ihlas, Yayasan Al-Ihlas, dan mudah-mudahan bisa menjadi rahmatan lil alamin di sekitar Masjid Al-Ihlas khususnya dari 07 dan sekitarnya. Amin Allahumma amin. Mohon doa kembali untuk saudara-saudara kita yang sedang ditimpa musibah, baik di Aceh, baik di Sumatera Utara, baik di mana? Di Padang, di Sumbar, dan di seluruh Indonesia ada, bahkan di seluruh dunia yang ditimpa musibahnya sekarang Demak, Pati, Kudus, Jepara, juga banjir juga. Mudah-mudahan diberikan kesabaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekuatan iman dan Islamnya, dan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sudah dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala mudah-mudahan dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya na'budu wa nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Dan yang terakhir, apabila yang kami ada menyinggung perasaan dari ibu beberapa jamaah itu tidak menjadi maksud dan tujuan saya, itu mungkin kepleset, dan mudah-mudahan Bapak Ibu para jamaah bisa mengerti kami akan melaksanakan pada saat Allah Taala. Sama dari tujuan saya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu menginjak acara berikutnya, izinkanlah kami sebagai pembawa acara pada malam hari ini, yaitu peringatan Nabi besar, peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW, meminta kepada para jemaah untuk menengadahkan kedua tangan untuk berdoa bersama-sama meminta keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan izinkanlah dalam acara selanjutnya Bapak Ustadz Agus Setiawan memimpin doa. Waktu dan tempat kami persilakan. Sudah makan. Astagfirullahaladzim.
يا ربنا لك الحمد والشكر والنعمة والكريم العظيم السلطان اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق لما سبق وأشهد أن بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله الكريم الكريم العظيم اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوبنا وارحمنا وارحمنا صغيرا واغفر للمسلمين والمسلمين والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم أنت شكرا وكرما كثيرا وربنا ونحن عبيدك للدرجة وكتب ذلك أهلا اللهم يا يسر كل عصر ويا جابر كل كثير وصاحب كل خير ويا مهيا كل كثير ويا قوي كل معروف ويا كل خير يسر علينا كل عصر وتيسير عاصرا كل يسير وطنيا من لا يهتدي البلد والتفسير آتنا إليك كثير آتنا إليك كثير آتنا إليك كثير وأنا عالم بها وشيء اللهم نخاف منك ونخاف مما يخاف منك ونخاف مما يخاف منك اللهم بحق ما يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وحسن ذلك الذين تبع وكفى بك الذين ترى وارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين وتقبل منا انك انت السميع العليم وعلينا انك انت التواب الرحيم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وادخلنا الجنه من الابرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Detik demi detik telah berlalu, menit demi menit telah berganti. Acara selanjutnya yaitu santunan anak yatim yang insyaallah akan dipimpin oleh Bapak Freddy. Kalau penutup beserta selawat yang nanti akan dipimpin Bapak Komandan Setiawan dan Bapak Ustadz Soeid. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak yatim ini tahun sekarang malam hari ini anak yatim pendidikan dan berkontribusi adalah 30 anak target yang disampaikan oleh api 12 anak yang 2 anak sudah melewati usia saya mulai dari RT 01 anak Naila Putri Revidia anak Naila Putri Revidia dalam negara Kasih